Putusan MK ubah masa jabatan pimpinan KPK. Pakar hukum tata negara cium keanehan, berbau politisi. Ini kan sebenarnya bukan urusannya MK. Mestinya ini adalah sesuatu yang diputuskan secara politik. Jadi masa jabatan, periode itu keputusan politik yang harusnya digodoknya oleh DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Jadi saya kira MK sudah kebablasan memutus sesuatu yang bukan constitutional question, tapi merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang karena sifatnya itu sebenarnya politik hukum untuk pengaturan masa jabatan maupun periodisasi. MK kemudian sepertinya memberikan peluang untuk bisa diperpanjangnya pimpinan KPK yang selama ini tidak tampak mereka bisa berantas korupsi dengan sungguh-sungguh gitu. Jangankan berantas korupsi, yang ada bermasalah ya. Kita tentu ingat masalah-masalahnya saja sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan. Dan Dewan Pengawas belum pernah memeriksa mereka dengan jelas dan bisa transparan, akuntabel di tengah publik. Udah pastilah ini ada kaitan dengan politik segala. Kalau enggak, kenapa harus nunggu? Kenapa tidak harus menunggu? Atau kemudian apakah itu segera prioritas atau segera harus dilakukan perpanjangan dan seterusnya? Pada bagian lain mereka tidak perform. Ini kan sudah jelas mereka tidak perform, kenapa diperpanjang? Jadi sulit dibantah bahwa penambahan 1 tahun ini memberikan ruang tambahan bagi pimpinan KPK yang ada saat ini untuk kemudian menjegal calon-calon presiden tertentu. Nah, kita tidak bisa menafikan ini. Kalau memang ini bukan tujuan politik, maka proses seleksi harus tetap dijalankan dan pemberlakuan 5 tahun akan berlaku untuk pimpinan KPK berikutnya. Nah, itu akan menghindari tensi memang ini ada tujuan politiknya. Kalau tidak, sudah bisa saya pastikan ini motifnya politik. Kalau orang menduga bahwa ada motif politik di balik putusan ini, mungkin kadang-kadang kita susah mengabaikan asumsi-asumsi itu karena ada banyak keganjilan-keganjilan. Mulai dari awal memasukkan permohonan gugatan judicial review yang dilakukan oleh Nurul Gufron, kemudian dengan adanya putusan yang serba tidak jelas ini. Sejumlah pakar hukum tata negara mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi atau pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi demi menghindari kecurigaan publik bahwa putusan MK ada campur tangan istana dan bernuansa politis jelang pemilu 2024. Desakan itu mengemuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Kamis 25 mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Kemudian MK juga menyatakan syarat atas batas usia calon pimpinan KPK paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Merespon putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menyikapinya setelah mendalami argumen hukumnya dan mendengarkan berbagai pendapat pakar. Adapun Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan perpanjangan masa jabatannya setahun ke depan bakal membawa penguatan dalam pemberantasan korupsi. Pakar hukum tata negara Bavitri Susanti mengaku mencium sejumlah keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review salah satu pimpinan KPK Nurul Gufron. Bavitri berkata, materi gugatan tersebut sesungguhnya tidak urgent dan tidak ada kaitannya dengan isu konstitusional. Kalau merujuk pada putusan-putusan MK sebelumnya, materi gugatan yang sifatnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka seperti yang diajukan Nurul Gufron, Hakim Konstitusi akan menolak gugatan tersebut dan menyerahkannya pada pembuat undang-undang yakni DPR. Namun pada gugatan kali ini menurut Bavitri sikap MK berbeda dan diadili dengan sangat cepat. Nah, ini keputusan masa jabatan pimpinan KPK menyalahi pola itu, ujar Bavitri Susanti kepada BBC News Indonesia pada Jumat 26 Mei. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari sepakat dengan Bavitri. Ferry mengatakan Hakim MK secara tidak langsung sudah mencampuri urusan DPR dengan mengatur masa jabatan dan batas usia pimpinan KPK. Itu mengapa Ferry dan Bavitri menduga keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan nuansa politik jelang pemilu 2024 serta tak lepas dari campur tangan kepentingan istana. Ada nuansa politik yang sulit bagi MK menghindari itu, apalagi berkaitan dengan berbagai kepentingan istana, ujar Ferry kepada BBC News Indonesia. Pimpinan KPK sekarang sedang berupaya menyelidiki perkara dugaan korupsi Formula E yang berkaitan dengan capres tertentu. Kalau ada koleksi pimpinan KPK yang baru, ada kekhawatiran kasus ini tidak bisa diselesaikan, ia berpendapat. Sebelumnya beredar isu bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini maju sebagai bakal capres, Anies Baswedan,
telah ditarget oleh KPK untuk menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Dugaan itu menguat kala Direktur Penyidikan KPK Endar Priantoro dicopot oleh pimpinan KPK lantaran Endar disebut tak juga menjadikan Anies sebagai tersangka. Seperti apa tanggapan pemerintah di MK? Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah sedang mendalami putusan tersebut dan mendengar berbagai pendapat pakar. Saya belum sempat membaca putusannya, nanti pemerintah akan menyikapi setelah mendalami vonisnya, tutur Mahfud MD kepada wartawan. Mahfud melanjutkan, putusan MK secara filosofis sudah jelas dan tidak perlu menjelaskan resmi. Meski demikian, dia mengaku akan melihat perkembangan lebih lanjut. Terpisah, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menuturkan putusan ini berlaku mulai dari pimpinan KPK yang sekarang menjabat. Fajar berkata pertimbangan mengenai keberlakuan putusan 112/PPU 20/2022 bagi pimpinan KPK saat ini ada dalam pertimbangan paragraf 3.17 halaman 117.